hanya tertuju kepadamu atas anugerah dan karunia-Mu. Semoga kami dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia tanpa halangan apapun. Om sujud hamba kepada Rahpat Astra. Engkau adalah Paramatma, ampunilah kami. Om Yang Widi, Engkau adalah Raja makhluk yang mulia. Engkau adalah Humpat. Berilah kami anugerah kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesempurnaan. Semoga kami dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Om Sang Yang Widi yang Maha Bijaksana, tuntunlah kami sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, sehingga kami dapat hidup bersama dengan bahagia dan damai. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Om Sang Yang Widi yang Maha Pengasih, hamba-Mu ini penuh kenestapaan, nestapa dalam perbuatan, jiwa, kelahiran. Karena itu, oh Sang Yang Widi, selamatkanlah hamba dari kenestapaan ini, sucikanlah lahir dan batin hamba. Om Sang Yang Widi yang Maha Utama, Engkau penguasa kehidupan, ampunilah hamba-Mu. Semua makhluk Engkau lindungi, Engkau jadikan sejahtera, dan bebaskanlah hamba-Mu dari segala kenestapaan atas tuntunan suci-Mu. Om Sang Yang Widi yang Maha Jaya, Engkau yang mengatasi segala kematian, kami memuja-Mu. Lindungilah kami dari mara bahaya. Om Sang Yang Widi yang Maha Bijaksana, tuntunlah kami dari kesesatan menuju kebenaran. Hindarkan kami dari kegelapan dan tunjukkan kami jalan yang terang menuju cahaya-Mu. Hindarkan kami dan dari kematian menuju kehidupan sejati. Om Sang Yang Widi yang Maha Agung, terimalah segala permohonan kami. Engkau musnahkan segala malapetaka. Engkau bebaskan kami dari segala derita. Engkau jauhkan segala wabah penyakit dan berikanlah kami sarana kehidupan. Om Sang Yang Widi yang Maha Pemberi, limpahkanlah kepada kami anugerah-Mu berupa keselamatan, ketentraman, kehidupan yang berkecukupan, kepandaian, kebahagiaan, kebajikan, dan putra-putra utama penegak kebenaran. Om Sang Yang Widi, atas waranugraha-Mu, semoga kami panjang umur dan bahagia. Setiap karya dan pengabdian kami bermanfaat untuk kebaikan orang banyak. Om Santi, 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 Om, atas karunia dan anugerah Sang Yang Widi. Semoga kami semua bisa menikmati indahnya kedamaian. Damai di hati, damai di bumi, dan damai selamanya. Selesai. Terima kasih, saya kembalikan kepada Romo. Mohon maaf kalau atas kurang lebihnya. Terima kasih Pak Winaya atas kesediaannya untuk memimpin doa. Jadi kita akan langsung memasuki acara. Saya mengundang Romo Heri, ya, Romo Heri Setiawan yang akan menjadi moderator. Ya, Romo Heri ini dosen di Universitas Sanata Dharma. Ya, pernah belajar juga Islam, bahasa Arab di Kairo. Nah, ya, akan menjadi moderator pertemuan kita malam hari ini. Dan pembicara malam hari ini Romo Beni Heri Yuliawan, ya, pimpinan Serikat Yesus Provinsi Indonesia. Nanti bisa silakan juga memperkenalkan diri. Saya serahkan pada Romo Heri untuk mengatur acara ini. Oke, terima kasih Romo Didi.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Selamat datang di acara kita. Acaranya itu tadi sudah dijelaskan oleh Romo Didi, begitu dengan lengkap. Maka tidak perlu saya ulang. Pengenalan spiritualitas Ignatian untuk aktivis lintas iman kita sampai pada pertemuan yang ketiga. Lalu malam ini kita memiliki atau di tengah-tengah kita ada Romo Beni Hari Juliawan. Tadi Romo Didi juga sudah secara lengkap mengenalkan siapa beliau. Beliau saat ini, saya ulangi lagi, pemimpin kami sebut sebagai provinsial Serikat Yesus Indonesia, gitu ya. Ini Romo Beni Hari Juliawan menjadi pemimpin kami setahun terakhir ini. Sebelumnya beliau itu juga mengajar dan melakukan pendampingan, mengajar di Sana Dharma, lalu mengkoordinir pendampingan gereja atau Serikat Yesus Asia Pasifik untuk para migran, gitu ya. Itu untuk semakin mengenal Romo Beni, nanti bisa bercerita lebih dalam Romo Beni ya. Romo Beni sehari-hari memimpin kami begitu, maka sangat dekat dengan materi yang akan kita pelajari, kita dalami hari ini. Walaupun dari segi pendidikan ya agak jauh ya Romo Beni ya, tapi dalam hatinya itu kan sebagai Yesuit jadi semangati oleh semangat Ignatian gitu ya. Secara pendidikan beliau ini belajar ilmu-ilmu sosial, development studies begitu, ilmu pembangunan. Lulusnya dari tempatnya siapa ya, Harry Potter gitu ya, atau yang lain ya, di Oxford gitu. Oke, Romo Beni, Romo diminta oleh panitia, oleh kami untuk bercerita tentang tema mengenali struktur dosa pribadi dan sosial. Waktu Romo itu setengah jam begitu. Dari evaluasi yang lalu Bapak Ibu, sepertinya kita bisa sharing, bisa tanya jawab lebih panjang dan itu akan menjadi lebih baik. Tapi Romo Beni pasti akan bisa meringkas dengan tepat gitu ya. Monggo Romo Beni, setengah jam dari sekarang. Nanti kalau kira-kira mendekati waktu akhir dan belum selesai, akan saya beri tanda. Silahkan Romo Beni. Terima kasih Romo Heri, para tokoh agama yang saya hormati, saya kasihi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semuanya selamat malam. Semoga semua berada dalam keadaan baik dan sehat, tidak kurang apapun di masa pandemi seperti sekarang ini. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan sebuah tema yang menurut saya kok berat ya, Bapak Ibu, para pemuka agama. Tema dosa. Tidak banyak orang mau atau berminat bicara mengenai dosa ini. Saya akan mencoba menyampaikan tema ini dari perspektif atau dari sudut pandang spiritualitas Ignatian, sekaligus tentu saja dari pengalaman pribadi. Mengenal struktur dosa pribadi dan sosial. Saya mulai dulu dengan obrolan awal itu tadi ya. Mengapa ini tema yang berat? Tema yang berat karena zaman ini itu sudah rasa-rasanya orang tidak berminat lagi bicara mengenai dosa. Terutama di banyak belahan bumi barat, apalagi orang-orang Eropa begitu, omongan tentang dosa itu sudah menjadi omongan yang kadang-kadang malah dianggap sebuah pelecehan kalau orang ngomong dosa. Mengapa tidak cukup mengatakan orang bersalah? Mengapa harus dikatakan berdosa? Pengadilan menyatakan seseorang bersalah, misalnya. Atau seorang ibu menegur anaknya yang nakal dan dikatakan bahwa dia bersalah. Tidakkah itu cukup? Mengapa harus memakai kata dosa? Dosa itu bobotnya lebih berat
karena di situ ada judgment, ada penilaian oleh sebuah institusi moral. Nah, itu zaman sekarang. Padahal dulu juga termasuk dulunya kita, omongan tentang dosa itu ada di mana-mana. Setiap saat hampir. Kita punya tempat-tempat suci, tempat-tempat keramat, misalnya kalau orang bertingkah tidak sopan di tempat-tempat keramat, kita katakan dia berdosa. Berjalan menyeberangi sungai tanpa minta izin kepada yang menunggu sungai, misalnya kita akan berdosa. Dan seterusnya. Melanggar hari-hari khusus, misalnya orang Jawa ya, itu kan punya tanggal sendiri, kemarin 1 Suro, tahun baru Jawa, ada pantangan ini, pantangan itu, dan kalau dilanggar itu adalah dosa. Jadi pembicaraan mengenai dosa setidaknya sekarang itu sudah tidak sepopuler dulu lagi. Bahkan seperti saya katakan, omongan tentang dosa itu kadang-kadang membuat kita dicap sebagai orang yang menyalahgunakan wewenang agama karena ngecap orang berdosa ini itu. Nah, saya mau mulai dengan poin ini dulu. Mengapa dosa itu sekarang dianggap tidak seperti dahulu lagi, tidak sekuat dahulu sebagai sebuah konsep? Nah, tentu jawaban pertama adalah karena zaman kita sekarang ini adalah zaman yang mengutamakan, mendewakan, bahkan kebebasan individu. Ini dianggap sebagai sebuah nilai yang tertinggi, kebebasan. Dan dalam hal tindakan moral, orang pun bebas. Dalam arti orang berhak punya sikap sendiri mengenai tindakan moral. Jangan menghakimi saya. Saya punya alasan mengapa saya melakukan ini. Mengapa saya melakukan sebuah tindakan yang oleh orang lain dianggap sebagai dosa. Lalu kita tidak bisa lagi mudah menghakimi, tidak bisa lagi menempelkan cap dosa itu pada orang-orang, karena setiap orang sekarang punya kebebasan individu dan ini dihargai di dalam masyarakat. Lalu ilmu psikologi itu penemuan terbesar ilmu itu di abad 19, awal abad 20 adalah mengenai alam bawah sadar. Bahwa tidak seluruhnya yang kita lakukan sebagai manusia itu kita lakukan dengan penuh kesadaran. Ada tindakan-tindakan manusia yang disetir oleh kekuatan yang tidak sepenuhnya saya kuasai. Nah, misalnya kita kenal psikolog yang terkenal, Freud. Freud itu mengatakan bahwa daya dorong seksual misalnya yang direpresi di masa kecil itu akan menyetir tindakan orang seumur hidupnya. Atau psikolog-psikolog yang lain dengan konsep yang berbeda-beda tetapi semua menunjuk pada yang namanya alam bawah sadar. Dan karena ini di luar kendali individu, maka kita nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Termasuk kalau tindakan itu salah. Misalnya orang membunuh. Sebenarnya ya membunuh, mematikan orang lain, tetapi pelakunya ternyata sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa atau mengalami gangguan kejiwaan di depan pengadilan tidak bisa diadili. Dia paling-paling hanya bisa dalam tanda kutip itu dihukum, dimasukkan ke tempat rehabilitasi, ke rumah sakit jiwa untuk diobati. Mengapa? Karena orang gila, orang yang tak punya masalah kejiwaan, tidak sepenuhnya bisa mengendalikan diri. Termasuk ketika dia membunuh, dia tidak bertanggung jawab. Maka tidak berdosa karena dia tidak sungguh-sungguh sadar. Jadi rasa bersalah itu tidak lagi relevan. Karena itu pola dari alam bawah sadar seseorang. Dan makin kelihatan bahwa dosa sebagai sebuah konsep dituduh oleh banyak orang di zaman ini, itu konsep bikinan agama. Nah, lalu yang terakhir alasannya ini.
mengapa dosa itu tidak populer lagi sekarang? Ya, karena sekarang semua tindakan itu ada argumennya, ada alasannya untuk membenarkan posisi moral atau tindakan moral seseorang. Semua orang, kalau menurut hukum memang ketika mencuri itu bersalah. Tetapi akan ada orang yang mengatakan, tunggu dulu, mengapa dia mencuri? Dia mencuri karena anaknya kelaparan. Jadi apakah dia berdosa ketika dia mencuri? Manakah yang lebih berdosa, membiarkan anaknya mati kelaparan atau mencuri untuk memberi makan anaknya? Nah, ini salah satu pendapat etis mengenai posisi moral. White, ada orang bohong, white lie juga namanya. Bohong putih. Berbohong itu sebuah kesalahan, sebuah dosa. Tetapi ketika berbohong dilakukan untuk menyelamatkan jiwa, apakah itu salah? Misalnya, saudara kita ada yang sakit terminal, kanker misalnya. Orang ini divonis dokter hidupnya tinggal beberapa minggu lagi. Dan biasanya dokter tidak akan mengatakan hal itu kepada pasien. Akan mengatakan hal-hal yang sebaliknya. Ibu baik-baik saja di sini, boleh makan apa saja, pasti sembuh nanti. Tidak usah diet ini, diet itu. Apa saja ibu yang mau makan, makan. Nah, dokter itu mengatakan begitu justru karena dia tahu umurnya tidak panjang lagi. Maka dia berbohong demi menghibur ibu tersebut. Nah, kita semua selalu punya alasan untuk membenarkan tindakan-tindakan moral kita. Oleh sebab itu, bicara lagi-lagi, bicara dosa di zaman ini, rasa-rasanya kok, termasuk di dalam gereja Katolik, ini tema yang tidak begitu menarik untuk dikhotbahkan, untuk dibicarakan, untuk dijadikan bahan renungan. Karena alasan-alasan ini tadi. Nanti Bapak Ibu bisa bercerita bagaimana pengalaman Bapak Ibu berbicara mengenai konsep dosa, konsep salah di dalam agama kita masing-masing ya. Nah, lalu sekarang saya mau masuk ke konsep dosa di dalam perspektif Santo Ignatius Loyola. Nah, saya mau menunjuk pada buku kecil ini, moga-moga kelihatan, ini buku Latihan Rohani. Bukunya itu hanya setebal 250 halaman, tapi kecil sekali. Jadi sebenarnya kalau dalam format yang lebih besar hanya separuh dan tidak banyak, tidak padat gitu ya. Ini yang panjang itu pengantarnya buku ini malah. Jadi sebenarnya pengantarnya yang dibuat oleh orang zaman sekarang. Isi aslinya ini tidak banyak. Nah, buku ini merekam pendapat, imajinasi Santo Ignatius Loyola mengenai konsep dosa. Dan saya akan memakai buku ini sebagai bahan. Di dalam buku Latihan Rohani, tema dosa itu dibicarakan di bagian pertama. Bagian paling awal, yaitu bagian yang disebut sebagai minggu pertama. Nah, mungkin sudah diterangkan minggu lalu mengenai latihan rohani. Latihan rohani itu sebenarnya sebuah bentuk geladi rohani, sebuah bentuk retret orang Kristiani mengatakan, atau sebuah bentuk bertapa selama, ada yang melakukannya selama 8 hari, ada yang melakukannya selama 30 hari. Oleh Santo Ignatius, tahapannya dibagi menjadi 4, dinamai minggu. Tetapi minggu ini bukan artinya 7 hari, kalender. Minggu ini hanya mau mengatakan bagian 1, minggu pertama, minggu kedua, bagian 2, dan seterusnya. Ada 4. Nah, dosa dibicarakan pada bagian yang pertama. Di bagian pertama ini, Ignatius bicara dulu mengenai apa yang namanya keselamatan, tujuan hidup manusia itu. Kemarin mungkin sudah disebut di pertemuan sebelumnya. Ini yang dikatakan sebagai asas dan dasar. Sangkan paraning urip gitu ya dalam bahasa Jawa. Asas dan dasar
di dalam kehidupan. Bunyinya seperti yang tertulis ini. Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Ini bagian paling pokok di sini. Kemudian, ciptaan lain di atas permukaan bumi diciptakan bagi manusia untuk menolongnya mengejar tujuan ia diciptakan. Karena itu, ciptaan dapat dipergunakan atau dilepaskan sejauh itu membantu atau menjauhkan kita dari tujuan. Nah, intinya adalah asas dan dasar ini mengatakan kita itu hidup di dunia untuk memuji Tuhan, menghormati, mengabdi. Tuhan menjadi pusat kehidupan kita di dunia. Nah, keselamatan akan terjadi ketika Tuhan menjadi pusat hidup kita. Maka orang dikatakan berdosa menurut Santo Ignatius ketika Tuhan Allah itu tidak lagi menjadi tujuan hidup. Sudah jadi nomor 2, disingkirkan, ada di pinggiran saja, hanya jadi pelengkap. Atau dengan istilah lain, relasi antara manusia sebagai ciptaan dan Allah sebagai pencipta terganggu. Relasinya itu kan relasi manusia, yaitu ciptaan, memuji, menghormati, dan mengabdi Allah pencipta. Itu relasi yang seharusnya. Ketika relasi seharusnya itu tidak terjadi, maka orang disebut berdosa. Contoh relasi ini memburuk atau Allah tidak lagi menjadi tujuan hidup manusia. Misalnya agama di tempat kita di Indonesia kerap dijadikan alat politik atau dijadikan barang dagangan untuk jualan merchandise apa gitu ya, tapi ditempeli istilah keagamaan sehingga laku keras. Itu berarti Allah tidak lagi menjadi tujuan, Allah hanya menjadi sarana, dibalik malahannya. Allah dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri. Allah dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan. Terbalik hubungan antara sarana dan tujuan. Allah yang mestinya jadi tujuan hidup kita, sementara tindakan-tindakan kita yang lain, makhluk-makhluk lain di dunia ini hanya sarana menuju Allah, dibalik. Malah kita yang jadi pusat segala-galanya, Allah kita pakai untuk tujuan kita. Maka kebalik itu berarti dosa. Nah, prinsip ini ya, pokok dosa adalah Allah tidak lagi menjadi tujuan hidup manusia. Allah tidak lagi berada di pusat hidup manusia. Di dalam latihan rohani buku ini, Ignatius memberi 5 meditasi, 5 bahan untuk berdoa mengenai dosa. 3 bahan pertama adalah yang disebut sebagai dosa malaikat, dosa Adam Hawa, dosa manusia pertama, dan dosa pembawa neraka. Maksudnya dosa yang membuat orang masuk neraka. Ada 3 bahan meditasi ini di buku ini ya. Pertama-tama, ini abstrak meditasi yang ini. Kita diajak mengenali sifat-sifat dosa. Apa yang terjadi ketika relasi antara Allah sebagai pencipta dan makhluk ciptaan itu rusak. Ini dosa malaikat, dosa Adam Hawa, dosa pembawa neraka. Dosa malaikat itu kan mengatakan bahwa Allah menghendaki dunia ini sebenarnya sempurna, baik. Kok bisa ada setan, yaitu malaikat yang tidak tunduk pada perintah Allah, maka jadi setan. Nah, misalnya gitu. Dosa Adam Hawa, dosa manusia pertama. Adam dan Hawa ini ingin menjadi seperti Allah dengan makan buah terlarang. Menjadi seperti Allah, itu dosa Adam Hawa. Nah, dosa pembawa neraka tidak spesifik disebut di dalam meditasi ini apa dosanya, tapi ini dosa satu saja yang membuat orang itu masuk neraka. Nah, ini meditasi ini menggambarkan rusaknya relasi tadi itu ya dengan Allah. Karena arogansi ciptaan berhadapan dengan kehendak Allah. Malaikat yang arogan di hadapan Allah
jatuh dalam dosa menjadi setan. Adam dan Hawa di Taman Firdaus, di alam abadi yang ideal, yang sempurna itu ingin jadi Allah juga, arogansi ciptaan di hadapan Allah, maka berdosa dihukum menjadi manusia yang sengsara di dunia, dan seterusnya. Lalu ada dua ajakan di sini. Kita itu diajak bersyukur bahwa malaikat bisa berdosa, Adam dan Hawa bisa berdosa dan dihukum. Kita masih ada di dunia ini dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita hendaknya bersyukur dan menerima kembali cinta Allah itu. Nah, dua meditasi yang lain di dalam minggu pertama buku ini adalah meditasi yang lebih personal. Kalau yang tiga itu abstrak mengenai hakikat dosa. Yang dua ini adalah meditasi mengenai dosa-dosa pribadiku sendiri. Maka di dalam dua meditasi ini kita diajak untuk mengenang kembali sejarah hidup kita, kemudian melihat relasi orang-orang yang pernah aku jumpai, perbuatan-perbuatan yang pernah aku lakukan, apa saja itu. Di situ lalu diajak melihat di manakah saya pernah berdosa kepada sesama, kepada ciptaan yang lain, kepada alam semesta, dan seterusnya. Lalu meditasi yang kedua, nah meditasi mengenai neraka. Kita diajak, ini meditasi yang seru yang mengenai neraka. Seluruh bayangan kita mengenai neraka, entah diciptakan karena kita nonton film, melihat lukisan, membaca puisinya Dante misalnya ya. Kita bisa menggambarkan itu di dalam meditasi. Seperti itulah neraka. Diajak untuk menengok bagaimana rusaknya relasi antara ciptaan dan pencipta itu dalam bentuk meditasi tentang neraka. Tapi lagi-lagi, ini bukan untuk menakut-nakuti orang, meditasi mengenai dosa, apalagi mengenai neraka. Ini justru untuk mengajak orang bersyukur atas kerahiman Allah. Bahasa Jawanya itu lebih mantap ya, saya sampaikan. Engatase. Engatase itu apa ya? Meskipun saya ini orang yang berdosa, meskipun berkali-kali saya jatuh di dalam dosa, saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya diberi kesempatan lagi. Maka yang diharapkan, selesai orang melakukan 5 meditasi ini, orang akan memiliki rasa syukur yang mendalam atas kerahiman Allah. Tidak usah ngitung dosamu lagi. Allah akan mengampuni. Maka kita bersyukur dan menerima kembali tawaran keselamatan dari Allah. Saya kira agama-agama samawi terutama punya konsep mengenai Allah yang Maha Rahim, yang sama. Allah yang tidak menghitung dosa-dosa manusia. Andai kata dosa kita itu dihitung seperti halnya petugas pajak menghitung kewajiban pajak tahunan kita, dosa kita itu terlalu banyak dan akan memenuhi neraka kita. Tetapi Allah yang Maha Rahim itu tidak seperti petugas pajak atau akuntan yang teliti. Allah kita itu sembrono dalam menghitung dosa manusia sehingga kita tetap diberi keselamatan. Dosa-dosa kita dihapus, dilupakan. Maka reaksi yang wajar adalah bersyukur. Nah, ini yang diharapkan dalam meditasi mengenai dosa. Dan nanti ya minggu kedua latihan rohani, kalau orang sudah bersyukur, berterima kasih pada Allah pencipta ini secara sangat mendalam, maka dia siap untuk ikut apa kata Tuhan. Diperintah apapun mau, karena saya berhutang budi kalau bahasa kita ya. Berhutang budi. Keselamatan hidupku sekarang ini hanya ada karena Allah masih menghendaki aku. Jadi untuk apa aku hidup? Kalau tidak untuk mengikuti Allah. Nah itu logika selanjutnya di dalam minggu kedua latihan rohani dan seterusnya. Nah, ini sekarang tema yang lebih sulit lagi,
yaitu dosa sosial. Kalau dosa pribadi itu jelas, orang salah harus bertanggung jawab dong. Orang salah harus menanggung konsekuensi dari kesalahannya. Entah itu ditangkap polisi, diadili, dan dipenjara kalau bersalah, membayar ganti rugi, dan seterusnya. Itu namanya kesalahan pribadi, kesalahan sendiri, dosa sendiri. Bagaimana dengan dosa yang sifatnya sosial? Apa ini ya? Dosa sosial itu konsep yang menunjuk pada sebuah kondisi, pada situasi. Jadi bukan pada tindakan, tapi pada situasi. Yang terjadi di dalam suatu organisasi atau suatu masyarakat. Yang membuat orang itu ikut berbuat dosa tanpa sepenuhnya bisa dikendalikan secara pribadi. Struktur dosa, ini juga yang sering, istilah yang sering dipakai. Saya mau membangun rumah ibadah misalnya. Peraturan dari pemerintah adalah peraturan SKB 3 Menteri harus mendapat persetujuan dari warga sekitar, salah satunya ya. Nah, pengalaman agama-agama di Indonesia ini, khususnya agama minoritas, kalau di Jawa ya yang selain Islam adalah minoritas, sementara kalau di NTT ya Islam yang minoritas. Tapi pengalamannya itu mirip sebagai minoritas. Di tempat kita minoritas, mau mendirikan rumah ibadah kan sulit. Karena mendapatkan persetujuan warga itu sulit. Misalnya, orang tidak mau tanda tangan. Gimana caranya? Aturannya seperti itu? Nggak ada cara lain, kita harus punya rumah ibadah karena umatnya harus beribadah di sebuah tempat, ya di mana kalau nggak di rumah ibadah. Maka bagaimana caranya izin kita dapatkan? Nah, lalu mulailah kalau di kalangan gereja Katolik itu kita harus mencari uang dan kemudian berusaha, bahasa kasarnya membeli tanda tangan. Bahasa halusnya musyawarah. Kita undang orang-orang, lalu pulangnya kita sangoni, lalu habis itu pertemuan beberapa kali sampai akhirnya semua orang mau tanda tangan. Kita semua tahu itu dosa, itu menyuap namanya. Tetapi kalau saya tidak menyuap dengan sistem seperti ini, saya tidak akan pernah bisa mendirikan rumah ibadah. Apakah ini salah saya? Ya, ada unsur salah pribadi tentu saja. Tetapi saya melakukan ini karena dipaksa oleh keadaan. Kalau enggak, tidak akan terjadi. Itu contoh yang akrab dengan kehidupan kita. Contoh lain lagi ya lingkungan hidup misalnya. Kita mengatakan manusia itu merusak lingkungan hidup dengan konsumerisme, dengan boros dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu apa solusinya? Solusinya ya sebanyak mungkin naik kendaraan umum misalnya. Oke. Naik kendaraan umum tidak merusak lingkungan karena kendaraan pribadi mengeluarkan emisi karbon dan itu tidak baik untuk lingkungan. Lalu mencoba, ini saya pernah di Jogja dulu, mencoba naik bis Trans Jogja. Saya mau ke stasiun Tugu untuk naik kereta ke Jakarta. Saya naik dari depan kampus Sanata Dharma. Itu rute yang kalau naik motor itu hanya 20 menit. Apa yang terjadi? Saya hampir kehilangan kereta saya. Karena mengandalkan transportasi umum di Jogja itu luar biasa. Hampir tidak mungkin. Bisnya datangnya jam berapa, kita nggak tahu. Setelah datang pun sudah penuh, karena sudah lama menunggu tuh orang-orang. Nggak dapat bis itu, bis yang kedua, nggak tahu lagi datangnya kapan. Habis itu masih harus ganti halte, dan seterusnya, dan seterusnya. Akibatnya saya menyerah. Lalu saya naik taksi, naik mobil dalam arti tertentu pribadi lagi. Saya berkontribusi pada emisi karbon ini. Bagaimana ya? Nggak ada cara lain kah untuk tidak merusak lingkungan? Saya berpartisipasi ikut merusak lingkungan, tapi itu terjadi karena sistem transportasi publik di kota Jogja jelek, tidak bisa diandalkan. Bagaimana? Nah, ini perbuatan dosa yang tidak
bisa sungguh-sungguh saya kendalikan. Karena ada banyak faktor di tengah masyarakat yang mempengaruhi tindakan-tindakan saya. Tetapi sebagai konsep, dosa ini, dosa sosial, dosa struktural, itu baru muncul di dalam teologi Katolik itu tahun 60-an. Pertama-tama di kalangan teologi pembebasan Amerika Latin. Karena teologi ini kan memakai analisis struktural untuk menilai situasi masyarakat dan kemudian merujuk kebobrokan masyarakat itu bukan pertama-tama pada kebobrokan individu, tetapi pada kebobrokan sistem. Individu jadi bobrok karena sistemnya bobrok. Nah, intinya kurang lebih seperti itu. Ignatius Loyola tidak pernah berpikir mengenai dosa sosial. Jauh sebelumnya itu dia abad ke-16, sementara konsep dosa sosial baru muncul abad ke-24 abad jarak. Maka Ignatius tidak pernah bicara mengenai dosa sosial. Untuk pikiran Ignatius zaman itu atau siapapun orang Kristiani zaman itu, dosa itu ya tindakan individu. Jadi ini hal baru, termasuk di dalamnya adalah kondisi sosial, politik, ekonomi yang melukai martabat manusia. Nah, meskipun Ignatius tidak mengenal konsep dosa sosial, Serikat Yesus memakai konsep ini. Dosa sosial ini dipahami sebagai struktur-struktur ketidakadilan. Misalnya, ini dokumen internal Serikat Yesus yang disebut sebagai Kongregasi Jenderal ke-32. Dokumen ini dibuat tahun 1975. Tugas perutusan Serikat Yesus di masa sekarang ini adalah pelayanan iman, di mana tugas penegakan keadilan merupakan salah satu keharusan mutlak. Nah, di sini dikatakan bahwa penegakan keadilan itu adalah tugas lembaga agama seperti Serikat Yesus ini, selain pelayanan iman. Bahkan dikatakan penegakan keadilan itu mutlak menjadi bagian dari pelayanan iman. Apa yang dimaksud dengan penegakan keadilan? Nah, ini yang lalu menarik karena menyebutkan soal struktur sosial, ekonomi, politik yang harus diperbaiki. Ini yang disebut sebagai dosa sosial di dalam dokumen Serikat Yesus ini tadi. Kekuatan struktur sosial, ekonomi, dan politik beserta mekanisme dan hukum-hukumnya yang keliru, yang menindas, yang menghasilkan ketidakadilan. Inilah dosa sosial. Nah, meskipun dosa sosial, tetapi pada akhirnya teologi Katolik itu tetap pertama-tama mengatakan dosa itu tanggung jawab pribadi. Maka tetap kembali ke persoalan hati di sini. Usaha menegakkan keadilan dan kemerdekaan manusia dalam tingkat sosial struktural, betapapun pentingnya, belum cukup. Kita harus menyerang ketidakadilan sampai pada akar-akarnya, pada hati manusia sendiri. Maka dari itu kita harus berusaha mengubah sikap dan kebiasaan yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan serta kuatnya struktur penindasan. Maka cara kita melawan dosa struktural ini adalah berusaha mengubah sikap dan kebiasaan. Meskipun dosanya sosial, struktural, tetapi solusinya individual ya. Ini kadang-kadang itu agak enggak matching ini, konsep dosa sosial dan tanggung jawab pribadi. Berusaha mengubah sikap dan kebiasaan yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan serta kuatnya struktur penindas. Karena tetap teologi Kristiani pada akhirnya tetap akan meminta tanggung jawab manusia, individu terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Benny, mohon maaf, Ya. 3-4 menit lagi ya. Oke, ini slide terakhir. Ya. Jadi dosa pribadi itu dalam bahasa atau istilah lain ya, ikut berperan dalam melanggengkan dosa sosial. Maka pertobatan terhadap dosa sosial tetap harus mengandung unsur pertobatan pribadi.
Nah, caranya bagaimana? Caranya yang paling mudah ya, tobat. Maksud saya bukan paling mudah, ini justru paling sulit, tapi mudah dikatakan. Tobat dari dosa sosial itu apa? Tadi kalau kita pahami dosa sosial sebagai kondisi yang menindas, kondisi yang diskriminatif, kondisi yang tidak adil, maka tobatnya itu berusaha melihat dunia ini dari kacamata orang yang dirugikan oleh struktur dosa. Misalnya, contoh konkret di dalam Gereja Katolik, beberapa saat lalu muncul pemberitaan mengenai kekerasan seksual di dalam Gereja Katolik. Kekerasan yang dilakukan oleh para imam, pejabat gereja, orang-orang petugas gereja terhadap umat, entah perempuan, entah laki-laki, anak-anak. Apa sih yang diperkarakan dalam kasus itu? Ya tentu saja pelecehan itu salah, tetapi yang lebih salah lagi adalah menutup-nutupinya. Gereja terkesan melindungi para pelaku yang adalah imam-imamnya atau biarawan-biarawatinya atau petugas-petugas. Dan dalam pendidikan kita, memang kita jarang berpikir mengenai itu. Kita itu selalu menanamkan bahwa kita itu melayani. Sudah melakukan semuanya. Maka kita kalau ada apa-apa mestinya dibela dong oleh gereja, karena kita sudah memberikan hidup kita kepada gereja. Nah, ini kalau melihat dari kacamata orang gereja, bagaimana kalau kita mencoba melihat dari kacamata korban, perempuan misalnya. Gereja ini kan lembaga yang sangat laki-laki, Gereja Katolik terutamanya. Bisa nggak kita melihat gereja ini dari perspektif perempuan? Perempuan jadi nomor 2, perempuan disalahkan kalau ada romo yang keluar menikah. Yang disalahkan bukan romonya, yang disalahkan perempuannya yang menggoda romo. Mengapa? Bisa nggak kita melihat persoalan kayak gini dari kacamata si perempuan? Nah, kalau kita mau tobat dari dosa sosial, kita bisa mulai dari langkah ini. Melihat dunia dari kacamata orang-orang kalah. Kalau kita biasa menang, melihat dunia dari kacamata kita, ya nggak ada masalah ya, kita menangan. Tapi kalau kita melihat dunia dari kacamata orang kalah, dunia ini akan berbeda sekali. Dan dengan itu lalu kita terdorong memperbaiki relasi dengan sesama, dengan komunitas, memulihkan martabat korban, atau setidaknya mengurangi ketidakadilan ini. Oke, Romo Heri, ini yang terakhir saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo Beni untuk penjelasannya. Bapak Ibu, ini materi yang berat tadi disampaikan oleh Romo Beni. Tapi kita dengarkan Romo Beni menyampaikan dengan mendalam tapi mudah kita pahami begitu ya. Itulah kelebihan Romo Beni salah satunya ya. Maka terima kasih Romo Beni. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam chat saya menyampaikan siapa saja yang sudah memiliki pertanyaan untuk menuliskan pertanyaan pada chat. Beberapa sudah mengajukan pertanyaan. Nah, untuk semakin sambil muncul itu ya, mengenalkan diri, maka beberapa teman yang mengajukan pertanyaan, saya minta untuk menyampaikan pertanyaannya, tapi cukup seperti yang disampaikan pada chat begitu ya. Ini hanya supaya kita lebih muncul sebagai person di hadapan teman yang lain. Untuk itu saya minta Pendeta Setioko gitu ya. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Heri, Romo Heri. Bisa didengar? Ya, begini. Yang terjadi di lapangan itu, di masyarakat, ya umat itu kadang merasakan apa ya, istilahnya gampangnya bulet lah, bulet, bahasa Jawanya bulet ya. Dilihat dari fakta kenyataan itu sebenarnya dia melakukan sebuah tindakan dosa. Tetapi karena pinternya orang itu, maka sering memakai ayat-ayat kitab suci sehingga orang yang dalam bahasa Jawa nyeleke, menasihati,
itu jadi ya lama-lama jadi males. Wis karepmu lah, wis dosa-dosa sangganan dhewe, pek-pekan dhewe. Mbuh karepmu, seperti itu. Nah, kadang dalam situasi yang seperti itu juga sebagai rohaniawan juga kadang ya wis paringono sabar gitu. Dan akhirnya ya ditunggu sampai sabar-sabarnya itu nanti suatu saat biasanya mentok pada sebuah jalan yang buntu. Ketika jalan yang buntu itu baru oh nggih Pak, saya jebule nggih saged ngakeni dosa, ternyata yang saya lakukan itu salah. Nah, jadi kan ini kadang butuh waktu panjang gitu loh, butuh waktu panjang. Kalau tadi Romo menyatakan dosa itu memang berat juga, menyampaikan juga berat juga. Terkadang orang Jawa itu nyuwun sewu, kayak orang makan bubur itu loh Romo. Kok pinggir sik muter baru ke tengah gitu, enggak mungkin langsung di yang panas ditusuk seperti itu. Nanti bisa rame. Nah, mungkin ini tidak hanya dialami oleh umat tapi juga dalam masyarakat umum juga bisa seperti itu. Ya. Jadi pertama dia tidak akan mengakui, bahkan dibungkus mungkin dalam bahasa sekarang itu istilahnya apa ya? Cari kambing hitam dulu, tidak langsung. Nah, mungkin ini ada trik-trik tertentu dari apa yang disampaikan Romo Beni, bagaimana menangani kasus seperti ini supaya bisa cospleng mengatakan bahwa kowe iki jane dosa lho. Nggih, nah itu untuk membuat nggih itu ya, kalau zaman dulu simbah-simbah itu kan memberikan sebuah solusi kalau mau memberi nasihat itu wejangan itu semua makan di meja makan dulu, selesai enggak boleh pergi, baru dongeng. Ketika dongeng dan akhirnya anak putu itu enggak bisa ngomong lagi mboten nggih gitu loh. Nah, apakah tradisi seperti itu juga dimunculkan oleh yang penjenengan sampaikan tadi? Sementara begitu Romo, matur nuwun. Nggih. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, itu pertanyaan pertama, kita ambil 3 begitu ya Bapak Ibu ya, supaya nanti bisa ditanggapi. Oke, kita ke Pak Harjanto Halim mengajukan mungkin bukan pertanyaan tapi respons gitu ya. Mungkin bisa menyampaikan secara ringkas, secara langsung. Silahkan Pak Harjanto Halim. Oke, Pak Harjanto tidak muncul. Oke. Pak Harjanto memberikan komentar kesejahteraan yang semakin meningkat, hukum positif yang semakin lengkap dan efektif mengatur norma sosial maupun konsekuensi kejahatan, meningkatnya kualitas kemanusiaan serta redefinisi moral dan etika mengikuti konteks zaman, mendorong semua agama untuk mengkaji ulang semua ajaran yang mengeksploitasi dosa sebagai sarana untuk mengontrol. Itu respon Pak Harjanto tadi, muncul sekarang mungkin tidak muncul. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Romi, Pendeta Romi ya ini ya. Monggo silahkan menyampaikan secara langsung. Ya, silakan. Terima kasih Romo atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Romo Beni bahwa kita harus menyerang ketidakadilan sampai pada akar-akarnya. Dan akar-akarnya itu ada pada hati manusia sendiri. Itu yang saya coba tangkap tadi. Sehingga saya teringat pernah membaca bahwa dalam latihan spiritual Ignatius Loyola atau The Spiritual Exercises from Ignatius Loyola, Santo Ignatius Loyola menekankan tentang 3 ways of being humble. Dan hal ini menurut saya sangat menarik karena dalam menjalin relasi di tengah kemajemukan, kerendahan hati merupakan sebuah pintu masuk memasuki ruang persahabatan dan persaudaraan. Jika demikian, apakah kalau tidak ada kerendahan hati, tapi yang muncul itu bisa saja keegoisan, keangkuhan diri, atau kemunafikan, lalu bahkan berujung pada konflik destruktif, apakah ini kemudian bisa kita katakan bukan hanya soal kesalahan saja, tapi bahkan bisa menjadi sebuah dosa
pribadi, juga dosa sosial. Mohon pandangan Romo Beni. Matur nuwun Romo. Terima kasih Pendeta Romi. Terima kasih. Oke, kita sudah ada kurang lebih 3 respons begitu. Mungkin Romo Beni bisa menanggapi, seraya nanti masih ada 1-2 penanya siap menunggu gilirannya. Monggo Romo Beni. Terima kasih Romo. Pak Pendeta Sedioko, ini pertanyaannya saya kembangkan sedikit ya, supaya sesuai dengan pengalaman saya juga. Tadi Bapak bertanya bagaimana mengajak orang sadar akan dosa. Banyak orang itu bandel gitu ya, dikasih tahu bahwa itu salah, tetap saja melakukannya. Baru setelah terbentur tembok mungkin mereka baru sadar sungguh-sungguh. Nah, saya punya pengalaman sebaliknya ya. Bagaimana mengajak orang bisa keluar dari rasa bersalah yang terlalu membelenggu. Mungkin untuk orang Indonesia itu malah kebanyakan yang ini, atau setidaknya beberapa kalangan tertentu. Itu sejak kecil lahir dibesarkan oleh rasa bersalah. Mudah sekali merasa berdosa. Padahal belum tentu yang dia lakukan itu berdosa. Mudah merasa bersalah dan itu membuat orang nggak berkembang. Seperti halnya kita dimata-matai gitu ya. Tuhan atau Allah yang Maha Rahim itu nggak muncul. Yang muncul adalah Allah yang jadi sosok polisi lalu lintas. Kemana-mana membawa buku tilang. Kita merasa kita berbuat salah sedikit langsung ditilang. Kita berbuat apa yang mungkin bukan kesalahan, kita merasa sudah disemprit, dihentikan di tengah jalan. Sehingga orang tidak berkembang hidupnya, juga tidak berkembang juga konsepnya mengenai penghayatannya mengenai Allah. Allah itu hakim yang kejam. Nah, gitu saja. Ini yang sering saya jumpai ya, Pak. Jadi orang-orang yang terbelenggu oleh rasa salah. Nah, kalau saya ketemu orang-orang seperti ini, saya justru biasanya berusaha mengajak dia untuk lebih rileks dengan tindakan-tindakan, dalam arti bukan lalu menjadi sembarangan ya, tetapi tidak usah berpikir jauh-jauh mengenai dosa lah. Biasanya saya malah akan mengajak begitu ya. Sebaliknya kalau orang itu bandel, kemungkinannya kan ada beberapa ya. Yang pasti seperti kita dibesarkan oleh orang tua kita dulu. Tahu bahwa yang namanya mainan pisau itu berbahaya, dilarang-larang oleh ibu kita tetap mainan pisau. Tapi kan ibu zaman dulu itu tidak seperti ibu zaman sekarang ya. Dibiarkan saja kita pegang pisau, sampai akhirnya tangan kita teriris. Lalu nangis, ibu kita bilang apa? Kapokmu kapan? Kamu kapok apa enggak? Dan sejak saat itu kita nggak lagi main-main dengan pisau. Orang diomongi terus-menerus, mungkin nggak melihat poinnya ya. Sebelum dia terbentur dengan tembok. Sebelum dia harus merasakan konsekuensi dari tindakan. Jadi sebenarnya menurut saya kok asal kita sudah jelas, kita tahu bahwa itu tindakan salah dan kita mengingatkan orang. Kalau orang itu tidak mau mendengar teguran kita atau peringatan kita, itu tanggung jawab dia sebagai pribadi. Dia orang dewasa. Dia bukan lagi anak-anak yang harus selalu ditegur, diingatkan. Jadi selebihnya adalah tanggung jawab dia, dan kalau nanti dia akhirnya merasakan akibat yang tidak dia kehendaki, kita berdoa saja dia sadar, gitu ya. Lalu yang kedua, Pak Harjanto tadi, Pak Harjanto Halim, betul sekali pengamatannya. Salah satu sebab mengapa rasa bersalah, religious guilt, ya, rasa bersalah religius atau dosa itu berkurang, adalah karena hukum positif itu makin kompleks.
Ketika banyak hal segi kehidupan bersama itu diatur oleh undang-undang, oleh hukum positif, konsep dosa itu nyaris tidak diperlukan lagi atau tidak lagi relevan. Karena setiap tindakan keliru seseorang sudah masuk di dalam kodeks juris atau sudah masuk dalam kanon hukum positif. Sudah diatur semuanya. Misalnya kalau Bapak Ibu ke Singapura ya, meludah di jalan saja salah loh ya, kena denda. Makan permen karet itu salah, kena denda. Membawa makanan dan minuman di kereta bawah tanah itu kita kena denda. Semuanya ada dendanya. Semuanya itu ada salahnya, diatur oleh peraturan atau oleh undang-undang, oleh hukum positif. Sehingga nggak ada lagi masalah dosa apa bukan dosa. Ini hanya masalah ikut aturan atau tidak. Melanggar hukum atau mengikuti hukum sipil. Nah, tentu saja kita bisa memperpanjang ya pembicaraan ini. Tidak semua dosa itu adalah pelanggaran hukum. Demikian pula sebaliknya, tidak semua pelanggaran hukum itu adalah dosa. Karena hukum positif pakai kitab undang-undang hukum pidana, perdata, lalu undang-undang, sementara rasa berdosa atau dosa itu memakai moral berbasis agama, moralitas berbasis agama, atau buku fikih masing-masing agama. Lalu yang terakhir Pendeta Romi. 3 jenis kerendahan hati. Wah, ini kalau mengutip itu berarti Pendeta Romi ini sudah paham betul ini isi buku latihan rohani Santo Ignatius ya. 3 jenis kerendahan hati yang dibicarakan di dalam rohani itu lagi-lagi adalah sebuah alat bantu sebenarnya ya. Meditasi, alat bantu yang tujuannya adalah mengajak orang untuk lepas bebas. Rendah hati bukan dalam arti merendah, bukan dalam arti tidak ingin sombong, bukan. Tetapi rendah hati dalam arti aku bukan siapa-siapa lagi, aku di sini hanya untuk mengikuti kehendak Allah. Kalau aku harus sakit karena mengikuti kehendak Allah, jadilah demikian. Kalau aku harus miskin karena mengikuti kehendak Allah, jadilah demikian. Begitu pula sebaliknya, kalau aku harus memiliki sebuah barang demi mengikuti kehendak Allah, akan saya usahakan. Tapi sampai akhirnya ya kita sungguh-sungguh memberikan diri, kebebasan kita, kehendak bebas kita demi mengikuti Allah. Jadi ini adalah sebuah latihan spiritual untuk sampai pada kemerdekaan batin. Namanya latihan itu adalah 3 jenis kerendahan hati. Sehingga kalau semua orang bisa mencapai tingkat istilah Ignatius itu kerendahan hati tingkat 3, ya tidak perlu lagi undang-undang di dunia. Tidak perlu lagi hukum. Karena kita semua sudah bisa menempatkan diri sebagai ciptaan di hadapan Allah dan mengikuti kehendak. Sayangnya kan tidak begitu. Maka kita masih perlu hukum, masih perlu aturan, dan masih perlu terus melakukan latihan spiritual itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Beni untuk tanggapannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu diskusi kita. Nanti juga Bapak Ibu bisa bercerita, sharing, tidak harus berupa pertanyaan begitu ya. Kita ke menanggap gitu ya. Selanjutnya yaitu Pak Robinson gitu. 2 penanya sebelumnya, Pendeta Setioko dan Pendeta Romi begitu. Maka Pak Robinson silahkan mengajukan tanggapannya secara langsung, mungkin juga secara singkat menyebut Bapak ini siapa gitu ya, sambil kita kenalan. Silakan Pak Robinson. Ya, selamat malam Romo. Ya, saya ingin bertanya, seringkali kita sudah melakukan seperti apa yang Romo katakan, melakukan doa, meditasi, puasa dan lain-lain gitu ya. Tapi kadang
kita bisa jatuh dalam dosa lagi, dan anehnya itu kadang dosa yang sama juga gitu. Jadi kalau dalam hal ini kadang pepatah katakan hanya kita yang berpikiran kenapa aku maksudnya udah benar-benar nggak mau ngelakuin, tapi kadang bisa jatuh juga padahal kita sudah melakukan hal-hal tersebut. Nah, bagaimana kita bisa menjaga yang namanya konsistensi untuk tidak melakukan dosa lagi dalam gempuran-gempuran keinginan melakukan dosa-dosa tersebut, begitu Romo. Jadi kadang kita udah ngelakuin ini, ngelakuin itu gitu. Tapi ya kok kita masih luput juga kita melakukan hal-hal tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya tadi bagaimana sih menjaga konsistensi kita untuk tetap bisa menjaga kemurnian hati kita untuk tetap mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan kita dan menjauhi dosa-dosa. Seperti aja Romo, terima kasih. Terima kasih Pak Robinson. Terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua dari Pak Eko Wibowo ya, Eko Wibowo. Apakah bisa muncul di Zoom? Silahkan kalau bisa. Iya, terima kasih Romo Heri. Sugeng Dalu, Romo Beni, dan semua Romo dan rohaniawan yang ada. Izin bertanya Romo. Tadi sedikit sudah Romo Beni singgung gitu ya. Struktur sosial, baik sosial atau ekonomi, politik, dan hukum, tadi Romo juga menjelaskan, acap kali justru menjadi sumber dari dosa pribadi dan dosa sosial juga. Dalam konteks seperti itu, apakah cukup hanya dengan meditasi atau doa saja? Itu pertama. Kemudian yang kedua, apa yang teman-teman atau dari Serikat Jesuit sendiri yang coba tawarkan? Karena tadi Romo Beni menjelaskan bahwa Ignatius dari Loyola tidak pernah membahas tentang dosa sosial, gitu kan. 4 abad selebihnya baru ada konsep tentang dosa sosial. Nah, apa yang coba teman-teman dari Jesuit tawarkan dalam situasi yang seperti itu? Apakah harus revolusi atau seperti apa begitu ya, Mo ya? Ya, terima kasih Mas Romo. Terima kasih Mas Eko. Mas Eko dari mana? Saya dari Candi Sambisari, Kalasan, Sleman. Sleman, ya Bapak Ibu. Mas Eko dari Sleman, Kalasan. Terima kasih Mas Eko. Satu lagi dari Romo Suryo. Monggo Romo Suryo menyampaikan secara langsung. Nggih, matur nuwun. Sugeng Dalu Romo Beni. Sugeng Dalu Romo. Mungkin berangkat dari sharing dulu ya. Kemarin saya berkumpul bersama dengan teman-teman relawan untuk pemakaman jenazah COVID. Korlapnya itu mengeluh karena kegiatan kemanusiaan itu ternyata itu memang baik, tetapi tengah perjalanan itu sering mendapatkan tantangan yang tidak mudah ya. Juga berkaitan dengan umat beragama yang lain. Jadi di tingkat kelurahan itu ada satu golongan ormas yang rela jika tim dari gereja mengurusi jenazah umat beragama lain. Itu artinya ngulosoro, menyucikan, lalu memakamkan, dan mungkin di sekitar makam berdoa bersama dengan mereka yang Muslim ya. Nah, ini menjadi tantangan yang tidak mudah dan dalam kaitan dengan pembicaraan kita hari ini kan ini berkaitan mungkin dengan konsep dosa. Jadi umatku yang beragama ini tidak layak untuk disentuh atau didoakan dengan cara agama lain atau apalah, karena memang tidak ada orang yang mau mendekat misalnya. Lalu itu yang bisa kita buat. Nah, ini dalam banyak hal yang lain itu terjadi di tengah masyarakat kita yang majemuk.
Hal yang kecil yang mungkin agak lucu waktu saya menitipkan para seminaris ke ke pesantren Tegalrejo, Gus Mahin itu pernah menggoda seminaris dengan mengatakan rokok itu setan, mula perlu dobong gitu ya. Dan ketika digodai seperti itu, para seminaris tidak mau untuk merokok, tidak mau untuk tergoda. Lalu ketika saya jemput, Gus Mahin itu memuji, anak-anakmu taat karo jenengan, taat dengan nilai-nilai apa yang diajarkan di seminari. Ini juga kan konsep yang beda gitu. Nang pesantren ngerokok itu mbok menawa keutamaan untuk mengalami pengalaman rohani tertentu gitu misalnya. Seminari dukung. Itu juga mungkin sistem yang baru menurut perokok itu. Saya nggak ngerti. Tapi ini yang mungkin baik untuk mari kita perhatikan. Lalu bagaimana caranya supaya dalam keadaan macam begitu aku bisa legowo, aku luwih sabar, aku iso legowo, dan aku tetap bisa melakukan kerjasama kemanusiaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Suryo. Romo Suryo ini domisili di Jogja, gitu ya Romo ya. Sedang kuliah di UIN Jogja. Oke, Romo Beni, sudah ada 3 penanggap begitu. Monggo silahkan ditanggapi. Ini tampaknya makin malam makin berat Makin pertanyaan. panas. Saya tidak yakin bisa menjawab seluruh pertanyaan ini dengan memuaskan. Jadi ini sekaligus ajakan, undangan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nanti ya. Karena ini saya rasa adalah pertanyaan yang sifatnya lintas agama ini. Yang pertama Pak Robinson, bagaimana ya kita ini kok jatuh pada dosa yang sama terus? Nah ini terutama pengalaman ini kan terasa menggigit di dalam gereja Katolik itu karena ada kebiasaan mengaku dosa. Mengaku dosa itu umat datang kepada pastor lalu minta berkat untuk pengampunan dosa. Salah satu syaratnya adalah menyebutkan dosa-dosanya apa yang minta diampuni. Lah kalau anak-anak SD yang datang itu dosanya itu 5 biasanya. Mungkin pernah diajari sama guru agamanya di kelas, terus 5 itu diingat-ingat sepanjang sekolah dia SD itu. Macam-macam ya, misalnya nakal kepada adik, mencuri, berbohong, tidak membuat PR, jajan. Nah, itu doa anak-anak, itu kayak hafalan gitu. Besok mereka datang ngaku dosa, sama dosanya diulang itu lagi. Nah, kalau orang dewasa lebih kreatif dosanya ya. Macam-macam, ada yang ringan, ada yang berat. Tapi kan setiap kali orang datang berpikir dosa apa yang mau saya ceritakan ke Romo nanti. Sama dosanya. Dan itu membuat orang mungkin putus asa dengan pengakuan dosa. Kok saya ini melakukan dosa yang sama terus-menerus? Bisakah saya keluar dari lingkaran ini? Lingkaran dosa ini? Ya, jawabannya kalau mengikuti jawaban Kristiani tentu saja bisa dengan kekuatan rahmat Tuhan. Jadi dari kekuatan diri kita sendiri mungkin kita nggak sanggup. Itu bagian dari hakikat manusiawi kita. Kita itu disebut manusia dan bukan malaikat. Itu persis karena kita itu berdosa. Atau kita punya kecenderungan untuk berdosa terus. Itu di dalam teologi Katolik diwadahi di dalam konsep dosa asal. Orang belum lahir pun sudah berdosa. Apa maksudnya? Ya karena dia manusia. Dia manusia dan sebagai manusia per definisi manusia itu berdosa. Karena itu tadi kecenderungan untuk berdosa itu built-in di dalam diri manusia. Maka cara untuk keluar dari situasi keberdosaan ini adalah dengan memohon rahmat dari kekuatan kita sendiri tidak akan sanggup. Maka kita mohon
rahmat. Dan insya Allah dengan bantuan rahmat Tuhan, kita bisa mengalahkan lingkaran dosa itu. Meskipun pasti tidak sempurna, karena kita masih manusia. Jadi Pak Robinson, jangan khawatir Pak, temannya banyak, saya juga. Kita mengulang dosa yang sama setiap minggu, setiap bulan. Tetapi janganlah kehilangan harapan bahwa rahmat Tuhan itu selalu cukup untuk kita. Banyak perumpamaan di dalam Injil terutama ya, itu menggambarkan Allah yang sedemikian murah hati. Allah yang pengampun, seperti bacaan Injil hari ini misalnya dari Injil Matius. Mengenai mengampuni itu sebaiknya berapa kali toh? Petrus bertanya kepada Yesus. Oleh Yesus dijawab 77 kali 7. Berapa ya 77 kali 7? Enggak penting angka kali berapa, tetapi itu mau mengatakan bahwa tak terbatas. Ampunilah sesamamu karena Bapamu itu Maha Pengampun. Jadi dosa kita yang tak terbatas itu berhadapan dengan kerahiman Allah yang juga tak terbatas. Itu Pak Robin. Untuk Pak Eko Wibowo, apakah doa meditasi itu cukup untuk menanggapi struktur dosa di dalam masyarakat? Cukup pasti tidak. Tetapi ini bagian dari cara kita sebagai umat beriman. Sebagai umat beriman, ini cara kita menanggapi struktur dosa sosial. Pertama adalah, kalau dalam dokumen yang saya sebut tadi ya, akarnya itu disembuhkan. Atau akarnya itu harus ditanggapi dulu. Ketidakadilan itu berakar pada hati terdalam manusia. Sesudah itu, menanggapi ketidakadilan di dalam masyarakat. Caranya, wah macam-macam ya. Caranya adalah dengan advokasi, dengan penelitian, membuat riset yang berujung pada advokasi, turun ke jalan kalau perlu, maju ke pengadilan, ikut partai politik, atau yang namanya tadi disebut revolusi. Ya nggak tahu kalau situasinya memang menuntut demikian ya, itu termasuk. Tetapi itu nggak cukup kalau bagi teologi Katolik. Revolusi sosial pun nggak cukup selama akar ketidakadilan itu tidak ditanggapi, yaitu hati manusia. Tentu saja yang namanya spiritualitas itu kan sangat individual, sangat personal pertama. Maka Santo Ignatius tidak bicara mengenai masyarakat yang strukturnya tidak adil. Zaman itu ilmu sosial pun belum ada, filsafat sosial juga belum sampai ke konsep itu. Maka Ignatius juga tidak kenal. Tetapi yang dikenal oleh Ignatius adalah selama orang punya kelekatan pada kekuasaan, misalnya gengsi pada harta, dia akan menjadi otoriter. Dia akan menjadi sumber ketidakadilan di dalam masyarakat. Nah, kalau itu Ignatius bisa, tapi tidak dosa sosial. Lalu Romo Suryo ini selain mahasiswa di UIN, juga teman angkatan saya di SMA. Nah, itu ya. Penting ini, detail ini ya. Jadi ini teman sekolah saya ini sebenarnya Romo Suryonya. Dia malas semir rambut, sementara saya rajin. Sehingga rambut saya masih hitam. Romo Suryo, problematikanya itu kan kalau disampaikan secara lain adalah bahwa pluralisme etis agama-agama itu kadang-kadang menghalangi dialog. Gitu. Agama itu kan punya kriteria dosanya sendiri, halal haramnya sendiri. Orang Katolik itu minum alkohol, minum bir itu tidak berdosa. Tetapi umat Islam berdosa.
Begitu pula sebaliknya ya, aborsi sampai umur janin umur tertentu di dalam agama-agama lain tidak berdosa. Sementara untuk hukum Katolik menghalangi pertemuan sel jantan dan sel betina itu saja sudah dosa. Gitu. Maka itulah sebabnya ukuran benar salahnya agama itu nggak bisa dijadikan hukum positif. Justru karena masing-masing itu punya konsep yang khas, yang berbeda. Tentu ada hal yang sama, semua agama mengatakan membunuh itu berdosa. Tetapi untuk hal-hal lain, ada yang sangat khas agama tertentu. Maka kalau di lapangan ini jadi persoalan, ya kita harus kembali ke, saya kira harus kembali ke niatnya saja ya. Artinya gini, mana yang lebih mendesak dalam sebuah situasi? Menguburkan orang atau mencari orang seagama untuk memandikan jenazah itu dan orang itu nggak ada. Nah, gitu ya. Kadang-kadang yang menentukan apakah tindakan kita itu bermoral atau tidak, selain prinsip-prinsip moral menurut agama, juga adalah situasi. Jadi ini etika situasional istilahnya itu ya. Situasi di lapangan menuntut apa? Nah, misalnya itu tadi. Agama mengatakan bahwa memandikan jenazah hanya boleh dilakukan oleh yang seagama. Tentu ada alasannya. Supaya bisa didoakan menurut agamanya dan tahu aturan memandikan jenazah yang benar, gitu ya. Tapi andai kata di lapangan tidak ada orang lain yang seagama yang bisa memandikan jenazah itu, apakah lalu jenazah tidak dimandikan? Mana yang lebih bernilai di sini? Tindakan etis mana? Nah, lalu kita harus menimbang. Mungkin harus begitu ya. Ya cuman masalahnya kalau di protes itu nggak bisa diajak berdiskusi begini. Ini kan omongan orang yang hatinya dingin, sudah malam gini, Zoom gitu ya. Kalau adep-adepan bengok-bengokan ya kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Nah, itu street wisdom yang bisa itu kedewasaan atau kebijaksanaan jalanan itu yang bisa memberi solusi kalau kayak gitu. Itu Romo Suryo jawaban saya. Ya, terima kasih Romo Beni. Saya itu diberi waktu sampai kurang lebih jam 9 gitu ya. Tapi kita akan berlanjut ke 3 respon ya. Kita berlanjut ke Mas Teddy dulu, Pak Teddy. Ini dari Pak Teddy, monggo. Setelah itu Pak atau Bang atau Astar ya. Nanti setelah Teddy lalu Astar. Monggo, Pak Teddy. Ya, terima kasih, Kak Romo. Saya Teddy dari ELSA, Lembaga Studi Sosial dan Agama, Semarang. Kebetulan juga mengajar di Universitas Wahid Hasyim. Saya tidak tahu apakah pertanyaan atau sekadar sharing aja, Romo. Begini, kalau yang saya pahami dari tradisi Islam tentang dosa individual dan dosa sosial itu memang ada beberapa kategori yang secara harfiah menunjukkan kepada makna yang penekanannya agak sedikit berbeda meskipun sama-sama biasanya diterjemahkan sebagai dosa. Salah satunya ada dosa yang memang dalam Al-Quran itu sering dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan kemasyarakatan gitu. Lalu ada kategori lain, itu kategori yang dalam Al-Quran disebut al-itsmu. Lalu ada juga dosa yang biasanya kaitannya dengan pembalasan, misalnya siksaan dan sebagainya. Gitu. Ada dalam Al-Quran disebut azan. Gitu. Maknanya sama-sama, artinya kalau diterjemahkan dosa, cuma stressingnya memang agak sedikit berbeda. Nah,
Saya ingin menukil satu hadis. Satu waktu Nabi Muhammad ditanya oleh seorang sahabat, "Ma huwal itsmu?" kata yang bertanya. "Nabi, dosa itu apa?" Terus Nabi kemudian menjawab, "Al-itsmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyat toli'a alaihin nas." Kata Nabi, dosa itu adalah sesuatu yang membuat gelisah hatimu dan kamu membencinya ketika orang lain mengetahuinya. Jadi dosa itu, kata Nabi, adalah hal yang membuatmu merasa bersalah gitu. Dan ketika orang lain mengetahui, maka kamu merasa nggak suka gitu. Selalu ingin menyembunyikan sesuatu yang dipendam itu karena itu hal yang dia sendiri sebenarnya tidak berkenan atas itu. Nah, hadis ini mengingatkan saya akan satu hal. Hal tersebut adalah tentang panglima tertinggi dalam kehidupan manusia, yang itu adalah hati. Nah, dalam hadis lain Nabi bilang begini, kalau ada permasalahan, istafti kolbak, mintalah fatwa pada hatimu. Jadi minta fatwa bukan pada MUI, tapi minta fatwa pada hatimu. Bukan pada KWI juga maksud saya gitu. Jadi ketika ada persoalan, sesungguhnya manusia itu punya kendali sebenarnya. Tanpa membuka kitab suci, kita itu tahu kalau mencuri itu dosa. Karena apa? Karena itu maha kafi nafsik. Itu sesuatu yang menggelisahkan hati kita, karena kita tahu sesungguhnya kalau itu sesuatu yang tidak baik. Dan ketika ketahuan, itu akan sangat menggelisahkan sekali. Dan kita nggak mau kalau kemudian orang lain mengetahui apa yang kita lakukan, karena itu sesuatu atau hal yang dalam kategori dosa itu. Jadi ya tentu saja ya hati itu ada lingkungan sosial yang kemudian membentuknya untuk tidak melakukan hal tersebut gitu ya. Tapi sesungguhnya manusia itu pada level yang paling genuine, yang paling fitri, ia sesungguhnya punya kendali atas apa yang dia lakukannya gitu ya. Karena sesungguhnya kalau seringkali khotbah Idul Fitri itu saya seringkali bilang begini, ilustrasi tentang manusia kembali kepada kesucian seperti halnya kertas kosong, menurut saya kok kurang pas. Karena apa? Karena itu seolah-olah tidak ada apa-apa dalam diri manusia. Padahal sesungguhnya manusia itu dibekali potensi untuk untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang baik yang ada dalam dirinya, dan dengan sendirinya manusia itu menolak kemungkaran gitu. Ia sebenarnya asing terhadap yang mungkar itu. Itu satu. Jadi hadis ini saya ingin berbagi, barangkali berkorelasi dengan tema Ignatian course pada malam hari ini. Jadi soal dosa sosial itu ternyata ada panglimanya. Hati itu punya panglima untuk menentukan bahwa ini dosa atau tidak. Yang kedua, ya ini yang terakhir. Yang kedua sekali. bisa diperingkas, Pak. Yang kedua bisa diperingkas. Nah, Al-Quran itu menyebut tentang ada hak Allah dan hak adami. Hak Allah itu hak kepada Tuhan dan hak kepada manusia. Dosa sosial dalam Al-Quran itu disebut lebih banyak ketimbang dosa ritual. Dosa ritual itu hanya 11 jenis. Dosa sosial itu ada kurang lebih 60 jenis. Itu menunjukkan bahwa betapa sebenarnya mungkin agama pada umumnya itu sangat menekankan pada aspek pembatasan atau dalam tanda kutip mungkin ancaman untuk tidak berperilaku zolim kepada sesama, karena dosa sosial itu ternyata cukup diberi porsi lebih banyak dalam teks itu ketimbang dosa yang bersifat ritual, merusak bumi, mencuri, membunuh, dan sesungguhnya itu ternyata lebih banyak porsinya ketimbang dosa yang bersifat ritual, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan seterusnya. Saya cuma sharing itu aja, Romo Bin. Terima kasih Pak Teddy, terima kasih banyak. Kita beralih ke Mas atau Pak ya, Pak Astar.
Mas. Oh, Mas. Monggo, Mas Astar. Memperkenalkan diri juga, nggih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Astar. Saya di sini mewakili komunitas Ahlul Bait Indonesia. Lebih tepatnya lebih ke pemudanya sih. Nah, saya hanya menangkap, mungkin saya tadi kurang lengkap karena saya memang datang terlambat, tadi ada kerjaan. Saya ingin menanyakan, tadi saya menangkap tentang dosa sosial. Dosa sosial yang saya tangkap di situ bisa dikatakan bahwa ketika kita melakukan dosa sosial untuk kebaikan yang lain, itu menjadi suatu pembenaran gitu loh. Nah, apakah seperti itu diperbolehkan atau seperti apa? Nah, karena ibaratnya yang kita tahu cerita Robert yang dia merampok, dia mencuri untuk dibagikan hartanya kepada orang-orang yang mungkin kurang beruntung, suatu pembenaran untuk melakukan suatu hal yang keburukan. Padahal menurut saya, yang saya pahami selama ini, antara baik dan buruk itu suatu independensi yang berbeda. Ibaratnya minyak dan air gitu, yang nggak bisa digabung. Ya, kebaikan ya harus berdasarkan dan berasaskan kebaikan, murni dengan kebaikan tanpa ada keburukan sedikit pun. Nah, begitu pula dengan keburukan seperti itu. Keburukan ya udah buruk-buruk aja gitu loh. Atau seperti apa? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Itu aja sih yang mungkin saya ingin tanyakan. Terima kasih, Mas Astar. Terima kasih. Masih muda, bener, Mas, bener ya. Saya ingin menyapa Pak Nengah yang tadi sejak awal sebelum pertemuan dimulai sudah menyapa kita, menyapa kami yang datang lebih awal. Pak Nengah, apakah bisa muncul, mungkin bisa memberikan respon, memberikan sesuatu pada kami, bercerita begitu, Pak? Ya, terima kasih. Yang terhormat para Romo yang sudah hadir pada Zoom meeting ini, memang banyak sekali persamaan dengan teologi Hindu, gitu, apa yang sudah disampaikan tadi oleh Romo Beni. Hanya saja mungkin konsep dosa kalau di Hindu itu berkait dengan tujuan hidup sesuai dengan agama Hindu. Karena tujuan hidup agama Hindu sesuai dengan agama Hindu, teologi Hindu itu tidak hanya surga dan neraka, tapi moksartem jagat dita yaca iti dharma. Jadi kita bisa hidup ini karena dalam diri kita masing-masing itu adalah mempunyai roh, mempunyai atma. Sehingga itu atma itu merupakan percikan dari Tuhan. Mungkin Amerika, negara-negara maju sudah bisa membuat boneka seks, bisa membuat alat-alat perang mirip seperti manusia, namun tidak mempunyai roh, sehingga tidak bisa mempunyai sabda, bayu, idep, pikiran, perkataan, dan tenaga. Dia mungkin hanya mempunyai tenaga dan perkataan saja, namun pikiran ini tidak punya. Oleh karena itu, dalam konsep Hindu, Wasudevam Kutumbakam, kita semua bersaudara. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan masalah dosa. Kalau dalam konsep Hindu lebih dikenal dengan karma buruk. Gitu. Sehingga apapun yang dilakukan oleh kita sebagai umat manusia ini, itu sudah tercatat oleh Tuhan. Karena dalam diri kita ada percikan Tuhan. Berbuat baik pasti ada karma baik nanti. Nah, berkait dengan ajaran karma pala gitu. Apapun yang kita lakukan akan tercatat di situ. Pasti ada sanksinya. Karma pala juga ada 3. Ada karma pala cepat, seperti yang Romo tadi sampaikan, begitu berbuat maling motor, ketangkap polisi atau kebugi masyarakat, itu karma pala cepat gitu. Ada juga karma pala sedang. Mungkin saat ini kita korupsi, tidak ada apa-apa, aman-aman saja. Suatu saat nanti 30 tahun yang akan datang, anak-anak kita mendapatkan suatu kesulitan dan lain sebagainya. Itu termasuk karma pala. Dan karma pala lambat, nah ini bedanya di Hindu itu mengenal purnarbawa.
Jadi kelahiran kembali. Kita hidup di dunia dalam konsep Hindu tidak mengenal, kita hidup di dunia hanya sekali, enak-enakin aja. Enggak, gitu. Di Hindu tidak seperti itu, namun di Hindu ini akan hidup berulang sesuai dengan karma kita. Bisa kita lihat ada orang yang begitu hidup langsung miskin, atau juga dia sudah rajin sembahyang terus tapi hidupnya mengguk terus, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Itu akibat dari karma lambat atau dalam kehidupan yang dulu dia banyak melakukan dosa gitu. Nah, kemudian kalau di Hindu juga lebih banyak kita kontemplasi. Jadi gitu, tidak mengajak orang tapi kontemplasi, diusahakan untuk kesadaran dari diri kita masing-masing. Bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti akan ada palanya, ada buah dari perbuatan kita. Kita berbuat baik akan menghasilkan baik, kita berbuat jelek pasti akan nanti ada menikmati juga neraka dan juga suatu saat akan menikmati sorga juga gitu. Sebelum kita bisa mencapai moksartam jagadita, menyatu roh kita dengan Tuhan sehingga tidak kembali lagi ke dunia ini. Nah, dengan cara seperti itu mungkin kalau di Hindu yang ditakuti yaitu tadi karma pala itu gitu. Ini cara ampuh untuk untuk mengajak umat kita bahwa hidup ini tidak hanya sekali, hidup berulang sesuai dengan karma kita masing-masing. Tuhan itu pasti akan tahu apapun perbuatan kita, karena dalam tubuh kita ini, jiwa kita ini adalah percikan dari Tuhan. Itu konsep teologi terkait dengan dosa di Hindu. Dan dosa itu juga tidak tidak semua perbuatan sama seperti yang Romo sampaikan. Tidak semua perbuatan jelek itu adalah dosa. Contoh di Hindu juga ada yang namanya ahimsa, tidak boleh membunuh. Namun kalau umpamanya membunuh dengan kaitannya dengan berperang, membela kebenaran, kemudian atau membunuh binatang dalam rangka untuk kegiatan upacara yatnya, itu tidak dosa. Begitu juga perbuatan anak kecil. Anak kecil yang belum nalar, itu melakukan perbuatan yang kurang baik kepada orang tuanya karena dia masih kecil, belum mempunyai nalar, sehingga juga tidak dikatakan dosa. Begitu juga anak yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sehat kejiwaannya, juga tidak dikatakan dosa gitu. Jadi di Hindu seperti itu. Jadi konsep teologi dosa seperti itu. Mungkin itu yang sedikit bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Nengah. Terima kasih. Sebenarnya masih ada beberapa rekan kita yang ingin memberikan respon, tapi waktu formalnya itu kurang lebih sudah hampir habis begitu. Maka kesempatan terakhir saya berikan kepada Romo Beni untuk menanggapi beberapa tanggapan tadi, tetapi juga mungkin hal yang lain sebagai penutup begitu ya. Monggo Romo Beni, silakan. Ya, terima kasih Pak Nengah. Tadi saya semakin mendengarkan kisah dan penuturan Pak Nengah tadi ya, saya semakin sadar bahwa pada akhirnya semua agama itu mengajak kita untuk melihat diri kita ini sebagai makhluk yang multidimensional. Kita bukan sekedar tulang, darah, dan daging. Kita itu punya jiwa. Kalau Pak Nengah tadi mengatakan atma yang merupakan percikan dari Sang Pencipta. Dan sebagai makhluk yang sedemikian multidimensi ini, kita itu makhluk yang rumit, makhluk yang kompleks. Dan kompleksitas ini tercermin juga di dalam tindakan-tindakan moral manusia. Tidak ada tindakan yang melulu benar, melulu salah, hitam, putih. Dalam banyak kehidupan, sisi kehidupan kita sehari-hari, tidak seterang benderang itu. Bahkan kadang-kadang kita terpancing
menjadi hakim untuk sesama dengan membuat pembedaan yang sangat hitam putih. Gitu. Tanpa peduli konteksnya, tanpa peduli alasan setiap orang melakukan itu. Ya. Nah, ini terkait dengan pertanyaannya Mas Astar tadi. Ya. Apakah kejahatan, kebaikan, itu sungguh-sungguh sangat hitam putih? Dulu ketika saya masih muda, saya katakan iya. Tapi seiring pertambahan umur, mengalami banyak hal, ketemu banyak orang, saya tidak seyakin dulu lagi, malahan mengatakan sesuatu itu melulu hitam, melulu putih. Bahkan dalam diri orang paling jahat itu dia tidak akan berbuat jahat kepada anaknya yang masih kecil, kepada anggota keluarganya sendiri. Masih ada kebaikan di sana. Artinya moral, tindakan moral, bahkan konsep dosa itu konsep yang tidak serta-merta jelas dengan sendirinya. Hanya karena kita tahu misalnya kalau di dalam gereja Katolik ada 10 perintah Allah, kalau sampai dilanggar ya itu berdosa misalnya. Apakah cukup kita berbekal aturan lalu seperti polisi lalu lintas itu tadi? Kalau orang nginjek garis salah, tanpa bertanya mengapa kamu sampai nginjek garis, lah sebelah kirinya got. Kalau saya nggak nginjek garis ini nyemplung got, saya naik motor. Ya. Atau lampu merah, kenapa saya tidak berhenti kok saya menerobos lampu merah? Karena saya lihat di spion mobil di belakang saya nggak ngerem. Jadi kalau saya berhenti mati saya nanti di lampu merah. Maka saya minggir, tetap jalan menerobos lampu merah. Nah, hal-hal semacam apakah lalu itu tidak salah? Ya tetap. Itu ketika bicara hubungannya dengan dosa sosial tadi ya. Dosa sosial itu mengurangi bobot tanggung jawab pribadi. Tapi tanggung jawab pribadi tetap harus dituntut. Ya misalnya korupsi. Pengusaha kalau tidak memberi komisi ke oknum tidak akan dapat tender perbaikan jalan. Diterimanya tender hanya kalau memberi komisi. Nah kalau saya mau mati-matian saya nggak akan menyuap pejabat, nggak akan pernah dapat tender. Dan kalau saya nggak dapat tender, karyawan saya bagaimana? Ya sudahlah, demi ya prima facie itu kok prinsip etika umum, dihadap pertama-tamanya gimana, tetapi habis itu ada nilai yang lebih penting. Ya sudah, itu yang saya perjuangkan, mengalahkan nilai penting lainnya, yaitu tadi tidak menyuap. Ya sudah, saya menyuap, yang penting karyawan saya bisa bekerja, bisnis tetap jalan. Misalnya begitu. Tetapi apakah saya tidak salah? Tetap salah, karena menyuap itu salah, cuman bobotnya berkurang. Karena ada kondisi yang memaksa saya. Nah, cuman kan manusia. Artinya terbiasa menyuap. Semula menyuap itu karena kepepet. Kalau nggak menyuap nggak kerja. Tapi sekarang kondisi yang membuat dia kepepet dulu sudah nggak ada. Karena kebiasaan tetap menyuap. Gitu ya. Dan itu lalu menjadi tanggung jawab pribadi sungguh-sungguh. Nggak bisa lagi menyalahkan orang lain. Nggak bisa lagi menyalahkan keadaan. Jadi ya orang tetap bersalah di dalam sebuah berpartisipasi dalam dosa sosial, itu salah. Tetapi bobotnya tidak sama dengan kalau dia melakukan dosanya sendiri, penuh dengan tanggung jawab dan kesadaran pribadi dia. Lalu Pak Teddy, sharingnya tadi ya menarik ya. Ini kok saya melihat overlap-nya banyak sekali ya dengan yang disampaikan Pak Nengah tadi. Hati sebagai panglima hidup kita sehari-hari. Atma sebagai panglima hidup kita sehari-hari. Yang menuntun kita. Santo Ignatius itu punya yang namanya prinsip-prinsip istilahnya ya. Prinsip-prinsip pembedaan roh. Nah, pembedaan roh itu bukan soal roh halus, gentayangan bukan. Tapi yang dikatakan
oleh Mas Teddy sebagai potensi melakukan kebaikan, tapi sekaligus juga potensi melakukan kejahatan. Manusia punya itu semua. Nah, kita diajari, Santo Ignatius itu lewat aturan pembedaan roh. Mau mengajak orang untuk niteni, bahasa Jawanya itu ya. Untuk memperhatikan gerak-gerik batin kita. Sehingga kita tahu ketika kita mau diarahkan ke hal yang buruk oleh roh jahat, istilahnya Santo Ignatius, kita bisa melawannya. Sebaliknya, ketika roh baik yang mengarahkan kita, yang menggerakkan kita bisa mendukungnya dengan seluruh kebebasan kita. Jadi, spiritualitas Ignatian itu kadang-kadang kalau saya ditanya, tolong diringkas Romo, apa itu spiritualitas Ignatian? Ini sangat reduktif ya, tapi saya meringkasnya begini, spiritualitas Ignatian itu adalah spiritualitas mengambil keputusan dalam hidup sehari-hari. Karena pada akhirnya hidup kita ini rentetan keputusan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita itu kan mengambil keputusan macam-macam. Dan hendaknya keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, itulah spiritualitas Ignatian. Maka nggak beda dengan yang dikatakan Mas Teddy sebagai roh baik dan roh jahat menarik-narik kita ke kiri dan ke kanan. Dosa itu sesuatu yang membuat gelisah. Ignatius mengatakan hal yang sama dalam prinsip pembedaan roh. Roh jahat itu akan mengatakan, membisikkan kepada orang, nggak apa-apa, ini bukan dosa, ini baik-baik saja, nggak usah diomongkan orang lain, sudahlah, ini bukan dosa. Ya, membuat kita mau menyembunyikan itu, memberi kita rasa tenang yang palsu. Tapi sesudah itu kita terus gelisah. Jadi sekali lagi ada banyak overlap, banyak kesamaan di sini. Dan ini yang bisa saya pakai sebagai kata penutup. Kalau tadi Romo Heri meminta kata penutup ya. Pada akhirnya semua agama itu adalah hasil dari peziarahan hidup sebuah komunitas. Dan dalam peziarahan hidup yang sesungguhnya, persoalan dosa itu adalah salah satu persoalan yang dihadapi semua manusia. Kita mau mengatur hidup kita, menciptakan sebanyak mungkin kebaikan dan mengurangi sebanyak mungkin kejahatan. Nah, agama menyediakan cara hidup, menyediakan hukum yang membantu orang untuk itu tadi, menciptakan sebanyak mungkin kebaikan dan mengurangi sebanyak mungkin kejahatan. Dan kita semua sebenarnya sedang mengusahakan hal itu, apapun agama kita ya. Terima kasih Romo Heri, Romo Didi, saya kembalikan. Oke, terima kasih Romo Beni untuk penjelasannya, untuk diskusinya. Romo Beni sudah menyediakan waktu yang istimewa dan penjelasan yang istimewa kepada kita semua. Sebelum saya serahkan ke Romo Didi kembali, saya harus menyampaikan mohon maaf karena waktunya molor. Tetapi tidak masalah, kita sangat bersemangat mengikuti pertemuan ini. Juga mohon maaf ada beberapa teman yang sebenarnya bermaksud menyampaikan respon, tetapi tadi ngobrol juga dengan Romo Didi dan panitia itu, kalau kita itu mengikuti kelas atau kuliah itu kan kadang lebih asiknya itu ketika di luar setelah kelas itu kan gitu, ngopi-ngopi atau ngemi atau apa gitu kan. Nah, maka kurang lebih demikian diskusi kita di forum ini. Setelahnya barangkali tuan rumah Romo Didi mau menjamu dengan kopi atau bakmi atau bagaimana obrolan-obrolan ringan gitu ya. Maka demikian Bapak Ibu, saya tidak akan meringkas atau menyampaikan rangkuman dari apa yang disampaikan Romo Beni. Semua kita nikmati, semua kita cerna gitu ya. Romo Didi, waktu saya kembalikan kepada Romo Didi. Monggo, terima kasih Romo Didi. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Beni yang telah menyediakan waktu yang luar biasa di tengah kesibukannya
mendampingi kami ini ya, rekan-rekan yang penuh dosa ini. Terima kasih Romo Heri yang juga mulai sibuk mengajar, namun juga menyediakan diri untuk menjadi moderator. Kita bersyukur atas kesempatan yang istimewa ini. Bapak Ibu saudara, kita perlu sangat berterima kasih juga karena malam hari ini juga hadirnya ada Romo Leo Agung Sardi. Ini beliau bertugas di Roma, di Vatikan ini ya, dekat di Romo Sardi ini juga ahli spiritualitas Ignatian, akan memberi juga pada saatnya. Kemudian ada apa lagi? Romo Puspo ya, ada di Myanmar. Ya. Dan juga ada Romo Edimol di Jakarta ya, yang juga hadir malam hari ini. Romo Petrus Puspo Binatmo ini ya, ini di Myanmar. Bertugas di Myanmar, luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tadi sudah ada percikan-percikan ya untuk menghubungkan dengan pertemuan selanjutnya. Tadi ada ungkapan bahwa jatuh pada dosa yang sama terus gitu ya. Maka nanti pada pertemuan selanjutnya itu kita akan dibantu dengan metode pemeriksaan batin. Ya, jadi nanti Romo Advent akan membantu kita setelah tadi mendengar paparannya Romo Beni ya terkait dengan dosa pribadi, dosa sosial dan sebagainya dan keinginan untuk berubah. Nanti pertemuan minggu depan ada pemeriksaan batin. Kemudian tadi sudah disinggung juga ada roh jahat dan roh baik ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya juga kita akan mengenal bagaimana roh jahat, roh baik itu dan kita berdiscernment tadi ya, membeda-bedakan dan kemudian memilih mengambil keputusan. Maka tema ini bersambung ya dan saling mengait, maka Bapak Ibu saudara masih diharapkan untuk terus mengikuti ya sampai 10 kali pertemuan. Ya, maka semoga tetap terus bisa bertekun. Baik, kiranya waktunya sudah cukup. Nah, tadi seperti diungkapkan nanti kalau masih mau ngobrol tadi ada Samaneri yang mau ngobrol soal dosa dalam konsep budaya karma, kita bisa di forum luar kelas ini ya. Katanya Mas Teddy ini semakin malam semakin jos ini ya. Hidayahnya itu semakin besar ini namanya. Nanti kita bisa lanjut di setelah forum ini ya. Kita tetap ada di Zoom ini tidak apa-apa ya. Baik, terima kasih atas semuanya kelibatannya dan kita tutup dengan doa oleh Bingsi Andrijok secara Konghucu. Mari. Terima kasih Romo atas waktunya. Saya akan memimpin doa secara Konghucu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kehadirat Huang Tian Shangti, Kalik semesta alam di tempat yang maha mulia, dengan bimbingan Nabi Agung Pongce, para senbing dan para leluhur kami dipermuliakanlah. Syetian seon bersyukur pada malam hari ini kami dapat bersama belajar, menggali hati, memahami hidup yang lebih dalam mengenal dosa dalam perspektif
spiritual yang kami pelajari pada malam hari ini. Kiranya kami selalu disadari di dalam kehidupan ini kami dapat menjunjung hukum Tien, Yin dan Yang, nurani dan naluri yang selalu dinamis agar kami selalu dapat mengharmoniskan diri di dalam jalan yang tengah untuk terbebas dari dosa dan tetap sadar di dalam menjalankan laku kebajikan di kehidupan ini. Kami yakin bahwa kedamaian bersumber dari dalam diri dengan mengembangkan kebajikan dan mengendalikan nafsu keduniawian. Kami yakin pula bahwa kedamaian diri ini akan membawa kedamaian bagi keluarga, negara, bangsa, dan dunia secara luas. Pada malam hari ini, kami juga berdoa selarasnya diri kami, agar dapat pula kami menyelaraskan dengan alam semesta sebagai bagian dari ciptaan Sang Kuasa. Bertepatan pula saat ini kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berjuang karena pandemi, karena masalah kesehatan, masalah ekonomi. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, keteguhan di dalam laku kebajikan untuk tetap hidup di dalam jalan suci yang Tien firmankan. Kami yakin dan percaya hanya di dalam kebajikan Tien akan berkenan melimpahi berkah kebajikan. Huang Yi Shangdi, Wei Tian Yu De, Huang Yi Shangdi, Wei Tian Yu De, Sanjay. Terima kasih, Romo. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih Bingsi Andi atas kesediaannya untuk memimpin doa menutup acara kita malam hari ini. Nah, tampaknya ini masih bertahan terus ya, luar biasa.